Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat 37 sampai ayat yang ke-57. Saya akan membacakan ayat 48 dan 49. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di beberapa waktu ini ada banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan juga kecemasan. Ada beberapa isu masalah ekonomi yang tentunya membuat orang menjadi gelisah. Baik masalah resesi, baik masalah 2023 itu menjadi gelap. Gelap, tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga belakangan ini banyak orang mulai memikir ulang ketika mereka akan berinvestasi, baik investasi dalam bentuk barang maupun dalam bentuk yang lainnya. Nah, bahkan tidak sedikit orang juga yang mengalami kecemasan, ketakutan di dalam menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Banyak orang mulai menarik uangnya dari bank dan lebih nyaman memegang uang cash. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya kita menghadapi situasi kondisi seperti ini? Nah, firman Tuhan hari ini menarik, Kita tidak kebetulan menurut saya bagaimana zaman-zaman kesulitan itu juga banyak dikisahkan di dalam Alkitab. Salah satunya seperti kisah yang baru saja kita pelajari hari ini, Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ini dibagi menjadi dua bagian. Yang kemarin adalah Yusuf yang menerjemahkan mimpi. Kemudian di perikop ini Yusuf dipercayakan oleh Firaun untuk mengatur ekonomi yang ada. Bagaimana masa-masa yang dikatakan akan mengalami masa kelimpahan selama 7 tahun dan 7 tahun akan mengalami masa kesulitan. Akhirnya karena dipandang Yusuflah orang yang bijaksana dan yang diberkati oleh Allahnya, Firaun mempercayakan hal ini kepada Yusuf untuk mengelolanya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sulit, Apakah itu resesi, apakah itu kegelapan. Yang pertama kita harus ingat, ketika kita dikatakan dunia akan gelap, ingat kita adalah terang dunia. Semakin gelap dunia, semakin teranglah cahaya yang akan kita pancarkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan tetaplah menjadi terang, karena kita adalah terang. Jadi kita nggak perlu takut kegelapan. Gelap ada karena terang tidak ada. Artinya
Saat kegelapan ini nanti akan muncul, di sanalah anak-anak Tuhan diharapkan memancarkan terangnya. Jadi sebagai anak Tuhan nggak perlu takut ya, karena saya dan saudara adalah anak-anak terang yang harus memancarkan sinar terang itu, memberi pengharapan, memberi sukacita, dan tentunya kehadiran kita boleh menjadi berkat. Bagaimana kita boleh hadir menjadi berkat? Itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita mulai peduli kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita belajar untuk bergotong royong bersama sehingga kita boleh menjadi terang dan kehadiran kita bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita boleh menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati kita. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi resesi. Sebagaimana Yusuf, dia mengumpulkan baik-baik dan dia mengelola dengan hikmatnya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi resesi pada ekonomi nanti, kita harus siap mengelola berkat-berkat Tuhan dengan bijaksana. Mungkin ada hal-hal yang memang penting untuk kita beli, ya dibeli nggak masalah. Tapi terkadang ada banyak hal-hal yang nggak penting yang kita beli. Gunanya kita juga nggak tahu untuk apa. Ya, ngikutin tren, ngikutin mode dan lain sebagainya kita lakukan. Nah, mungkin kita perlu berhikmat lagi, ya, belajar berhemat, ya, berhemat ya. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ada pos-pos tertentu yang tetap harus kita berikan seperti dana darurat, kita harus siapkan, begitu ya. Seperti Yusuf, dia mengumpulkan ini selama 7 tahun kelimpahan ya. Dia kelola betul-betul dengan baik. Sehingga pada saat kelaparan tiba, nah ini bisa dikeluarkan dengan secukupnya sampai pemulihan itu terjadi. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Jika kita hari ini bisa menabung, ya kita tabung ya. Jika kita bisa menyimpan beberapa, menyisihkan dari penghasilan kita, ya kita sisihkan. Kalau kita bicara kebutuhan, saya percaya setiap kita punya kebutuhan yang luar biasa. Ya, bicara tentang keinginan, kita pasti punya keinginan yang juga banyak. Tapi di atas semuanya itu, mari kita berjaga-jaga. Ya, kita tetap percaya, kita tetap beriman. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari ya. Karena kesusahan besok pun masih ada lagi. Artinya, mari hidup tetap bergantung kepada Tuhan. Resesi boleh terjadi, masa gelap boleh terjadi, tapi ingat, kita punya Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara hidup kita. Bukan hanya tahun ini atau tahun depan masalah kehidupan kita. Sudah banyak masalah yang sudah kita lewati. Dan Allah kita tetap sama. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tetap setia menjaga, memelihara hidup kita. Bahkan Dia menggendong kita. Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memelihara seluruh bangsa. Bahkan sampai nanti kalau kita akan lihat, saudara-saudara Yusuf akhirnya nanti akan dipertemukan. Nah saudara, mungkin hari ini Tuhan mau pakai kita juga untuk menjadi berkat untuk saudara-saudara kita. Siapkan diri kita, ya, buka penampungan sebesar-besarnya untuk menerima berkat dari Tuhan, yang tentunya nantinya akan dipakai untuk menjadi saluran berkat buat orang lain, sehingga orang lain boleh datang kepada Tuhan dan mereka boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Sesulit apapun masalah hidup kita, percayalah, selama Tuhan masih beserta dengan kita, itu masih aman. Masih ada kekuatan, masih ada jalan keluar. Kalaupun tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa membuka jalan yang baru. Atau kita akan memulai memasuki jalan bagaimana kita masuk di dalamnya. Tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan masuk. Kalaupun tidak ada semuanya, Tuhan bisa bukakan jalan yang baru. Mari sebagai anak-anak terang tetaplah bersinar di tengah kegelapan dunia ini. Di tengah resesi, tetaplah menjadi berkat. Percayalah, semakin saudara memberkati, saudara semakin akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan mau memakai setiap kita menjadi alat kemuliaannya, diberkati untuk menjadi berkat. Tetap percayalah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan beserta dengan kita yang akan memampukan kita menghadapi ini semuanya. Dan percayalah,
Tuhan akan menuntun, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Tetap semangat, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari satu kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau menolong, memberkati, dan memelihara umat-Mu. Kami percaya semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ajar kami tetap setia, tetap bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kami tahu bukan hal yang mudah, bukan hal yang kami langsung bisa, tetapi kami percaya Engkau yang akan menolong dan memampukan kami untuk bisa melewati dan melaluinya. Tolong jika ada orang-orang yang hari ini sudah mulai takut, mulai khawatir, kehilangan pengharapan, kami berdoa kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga setiap kami berani menghadapi kenyataan ini. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau dulu Engkau tolong kami percaya sekarang pun, nanti pun Engkau juga akan menolong kami di dalam menghadapi ini semua. Berikan roh hikmat, kebijaksanaan di dalam kami mengelola setiap berkat-Mu, sehingga apa yang Kau berikan boleh menjadi berkat dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami. Kami serahkan syukur kami, permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Shalom, Tuhan memberkati.